dapat memenuhkan saf yang di depan terlebih dahulu untuk kesempurnaan pada sholat Jumat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم أما بعد فيا أيها الحاضرون إني أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الجنات يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان اليوم على الكافرين عصيرا صدق الله العظيم. Para hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari yang berbahagia ini Allah masih senantiasa memberikan kita kesempatan, kesehatan untuk berubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat ini senantiasa melekat dalam diri kita dan hendaknya senantiasa kita pergunakan untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam buat baginda Rasul, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita termasuk di antara golongan umat beliau yang mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Sebelum khatib menyampaikan wasiat kepada kita semua, terlebih dahulu khatib mengingatkan kepada diri khatib sendiri, kemudian kepada kita jemaah. Marilah hendaknya kita senantiasa hari demi hari meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak pernah tahu kapan, di mana kita akan dipanggil atau dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Sesuai ayat yang sudah khatib bacakan tadi dalam surah Al-Furqan. Ayat 22 kita mulai, Allah tegaskan di sana, Yawma yarawna al-malaikata la bushra yawma idin lil mujrimina wa yaquluna hijran mahjura. Allah katakan, ingatlah pada hari ketika mereka melihat para malaikat. Pada hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa, dan mereka berkata, semoga Allah menghindarkan bahaya dari dirinya. Di mana nanti ada masanya Allah akan menutup dunia ini, maka ada di antara golongan-golongan orang yang tidak beriman kepada Allah. Di masa hidup di dunia mereka tak peduli, tidak menghiraukan sedikit pun. Maka ketika dunia ini akan dilipat oleh Allah, ketika itu mereka meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami akan perlihatkan segala amal perbuatan. Apapun yang kita kerjakan, Allah akan perlihatkan nanti. Dan itu tidak pernah luput sedikit pun dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sebesar biji bayam amalan kita kerjakan, atau sebaliknya sebesar biji bayam pula keburukan yang kita kerjakan, semua itu tersimpan, tercatat di sisi Allah, dan itu Allah akan perlihatkan kepada kita. Kemudian Allah katakan lagi,
yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amalan itu bagaikan debu yang bertebaran. Ashabul jannah yawma idzin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila. Dan penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya, kata Allah. Siapa mereka penghuni surga itu? Orang yang sudah mempersiapkan bekal dengan sebaik-baiknya sebelum datang masa itu. Maka suatu ketika sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan pesan kepada sahabat yang lain, yang ini dinukilkan dalam sebuah kitab berjudul Nasaihul Ibad. Apa kata beliau? Ajibtu liman arafal mauta wa huwa yudhiku wa ajibtu liman arafat dunya fanasiyatan wa huwa yarghab fiha. Apa kata beliau? Saya heran, saya tercengang melihat 7 golongan manusia, kata beliau. Siapa 7 golongan manusia yang digerakkan oleh Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu? Pertama, kata beliau, orang yang tahu mati, tahu dia mati, bahwa kematian itu adalah benar, dan dia sering melihat, menyaksikan orang-orang yang sudah dipanggil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia acuh tak acuh terhadap kematian itu. Kita sering melihat ketika saudara kita yang dipanggil menghadap Allah, kita selenggarakan sebagaimana mestinya sampai kita antar dia ke tempat istirahat yang terakhir. Tapi kata Rasulullah, ketika kau lihat saudaramu dikuburkan di liang lahat yang begitu sempit, maka ingatlah, ambillah di situ iktibar, pelajaran bahwa engkau akan tiba masanya juga akan seperti itu, kata Rasulullah. Kadang-kadang ada manusia ikut dia menyelenggarakan, pergi mengantarkan, tapi tidak mengambil pelajaran sedikit pun, masih seolah merasa hidup akan untuk selamanya. Kemudian yang kedua, kata beliau, wajib liman arafat dunya fanyada. Dia tahu dunia itu akan binasa. Dia tahu dunia itu akan hancur. Dia tahu dunia itu hanya sementara. Tetapi dia tetap senang terhadap kehidupan dunia itu. Ad-dunya mal'un, dunia itu terkutuk, dunia itu gila. Ad-dunya majnun, dia tahu dunia itu memang tidak tempat untuk orang-orang yang beriman, tetapi masih saja senang dengan kehidupan dunia. Para hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Maka pesan yang disampaikan oleh sahabat baginda Rasulullah SAW Utsman ibn Affan kepada kita, jangan sampai kita korbankan nanti akhirat kita hanya untuk kepentingan dunia yang bersifat sementara. Kita sering mendengar akhir-akhir ini banyak diperlihatkan, dipertontonkan di media-media sosial, bahkan di televisi pun ada diberitakan bahwa fase kita hidup hari ini berada di penghujung akhir zaman. Sudah banyak tanda-tanda yang Allah perlihatkan kepada kita, tapi barangkali ada di antara kita yang tidak menyadarinya. Bahkan di negara tetangga kita Brunei Darussalam, itu termasuk tanda-tanda di mana pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa tandanya? Andai kata ada suatu negeri yang sudah makmur, kata Rasulullah, ketika itu tidak ada lagi manusianya yang miskin, tak ada lagi yang mau menerima infak sedekah, karena mereka semua adalah orang-orang yang akan mengeluarkan infak, sedekah, bahkan zakat. Itu terjadi di daerah Brunei Darussalam. Sampai hari ini tumpukan-tumpukan harta zakat itu pusing pemerintah tahu kemana mereka bagikan. Maka itu pernah Rasulullah sampaikan,
seandainya ada kampung negeri nanti yang sudah makmur, tak ada lagi orang yang menerima zakat, ketika itu sudah semuanya adalah orang-orang yang memberikan zakat, maka saat itu kiamat sudah dekat. Para hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, yang ketiga, sampaikan oleh sahabat Rasulullah SAW Utsman bin Affan, tahu kalau segala sesuatu itu berlaku menurut qudrat Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia merasa sengsara, tidak bisa menerima keputusan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini tercantum dalam rukun iman kita. Kita percaya ada qadar baik, qadar buruk, itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita diuji dengan ketentuan yang tidak menyenangkan kita, tak suka kita, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita banyak introspeksi diri kita, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang yang akan diuji oleh Allah, orang yang akan diberikan cobaan oleh Allah adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, dia tahu adanya hisab, di mana nanti Allah minta pertanggungjawaban atas semua ibadah kita, baik ibadah yang kita kerjakan semasa kita hidup di dunia ini bersifat amaliyah yang baik, ataupun amaliyah kita yang tidak baik, maka semua itu tercatat di sisi Allah. Maka ada nanti masanya yang berhisab, Allah akan minta pertanggungjawaban atas apa yang kita kerjakan, tetapi dia tetap tenggelam dalam hartanya. Gara-gara harta yang kita miliki, berapa banyak manusia tenggelam dengan hartanya, lupa waktu, lupa keluarga, bahkan lupa dengan dirinya sendiri. Kemudian yang kelima, dia tahu bahwa neraka itu adalah tempat siksaan, di mana Allah akan menyiksa orang-orang yang tidak mau tunduk patuh kepada Allah, tetapi dia masih senang berbuat dosa dan maksiat. Para hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, akhir-akhir ini kita sangat miris dengan kondisi khususnya kita umat Islam. Betapa banyak kita hari ini orang-orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah, tetapi lalai dengan bermaksiat kepada Allah, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Judi jadi kebanggaan, minuman keras jadi sesuatu kebiasaan, dan tidak ada lagi hal-hal yang kita segani. Maka tatkala itu juga sebagai tanda, kata Rasulullah, akhir zaman itu sudah ada di tengah-tengah kita. Kemudian yang keenam, dia tahu bahwa surga itu adalah sebagai tempat banyak nikmat Allah berikan kepada kita, tetapi dia lebih mencintai kehidupan di dunia. Tahu kita, sering kita membaca, sering kita mendengar bahwa Allah akan nanti memberikan surga yang indah beribu-ribu kali lipat dibandingkan dengan dunia ini. Tapi kebanyakan kadang-kala di antara kita masih saja senang dengan kehidupan dunia. Kemudian yang ketujuh, dia tahu bahwa syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita, tapi dia masih senang mengikuti jalan-jalan syaitan itu sendiri. Maka terakhir Allah sampaikan dalam surah Al-Furqan tadi, sampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah sampaikan, yauma tashaqqaqu as-samaa'u bil ghamami wa nuzzila al-malaa'ikatu tanzila ay mulku yawma idzin haqqu lirahman wa kana yawma 'alal kafirina 'asira. Allah sampaikan dalam ayat ini, ingatlah pada hari ketika langit dipecahkan oleh Allah, mengeluarkan kabut yang putih, dan para malaikat diturunkan secara berkelompok. Kerajaan yang hak pada hari itu adalah milik Allah,
Tak ada lagi yang berkuasa ketika itu, hanya Allah semata. Kemudian Allah adalah Tuhan yang Maha Pengasih, dan itulah hari yang sulit bagi orang-orang yang kafir. Bagi orang-orang yang beriman, hari itu biasa saja bagi mereka, karena mereka akan menerima imbalan yang baik dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah lanjutkan, wa yawma ya'addu az-zalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a rasuli sabila. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit jari mereka, menyesali perbuatan mereka, seraya berkata kepada Allah, wahai sekiranya dahulu aku mengambil jalan bersama Rasul-Rasul atau utusan-utusan Engkau. Inilah sebuah penyesalan yang akan mereka ungkapkan nanti di hari di mana penyesalan itu tidak berguna lagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjutkan, ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan yang dimaksud dalam ayat ini merujuk kita kepada beberapa tafsir adalah syaitan laknatullah. Andai kata dulu ini penyesalan yang mereka ucapkan, saya tidak mengikuti bujuk rayu setan, maka saya tidak akan seperti ini. Para hadirin jemaah Jumat rahimahumullah, terakhir melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengingatkan, terutama untuk diri khatib, kemudian untuk kita bersama. Mari kita ingat-ingat kembali sebagai makhluk yang beriman kepada Allah, apa misi yang sebenarnya Allah tugaskan kepada kita. Karena tegas Allah katakan bahwa Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembah, mengabdi, untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tugas kita yang sebenarnya. Kita tidak dilarang untuk menikmati dunia oleh agama. Kita tidak dilarang kaya oleh agama kita. Bahkan kita dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadilah hamba yang kaya, jadilah orang yang pintar, jadilah orang yang menguasai segala sektor. Tapi jangan lupa ada bahagian kita di akhirat yang lebih baik dan lebih penting daripada di dunia ini. Mudah-mudahan berharap kita kepada Allah, hendaknya bekal-bekal yang kita persiapkan dengan sebaik-baiknya ini diterima di sisi Allah, dicatat sebagai amalan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak maaf atas segala kekurangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwas samiul alim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم. ما بعد فيا أيها الحاضرون إني أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اختم علينا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا ذكر الله أكبر. أقم الصلاة.